Menyoal pernikahan dini, ternyata tren perkawinan anak di Indonesia semakin marak. Komnas Perempuan mencatat selama pandemi di tahun 2020 ada 176 anak per hari yang melakukan pernikahan. Nah, ini perlu strategi yang matang mengingat perkawinan anak disebabkan oleh beberapa faktor. Perkawinan anak di Indonesia semakin marak belakangan ini. Berdasarkan data Plan Internasional Indonesia, 25% perempuan di usia 20 hingga 24 tahun pernah melakukan nikah di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak juga marak ketika pandemi. Menurut data Komnas Perempuan pada tahun 2020, setidaknya ada 176 anak per hari yang melakukan pernikahan. Padahal perkawinan anak memiliki dampak secara luas. Sisi kesehatan, angka kematian ibu dan anak kematian bayi itu 5 kali lebih beresiko ketika si ibunya itu berusia di bawah 19 tahun yang masih anak gitu ya. Juga stunting. Nah, ini saya kebetulan baru pulang dari Ruteng. Di sana di NTT itu juaranya stunting ya. Jadi banyak sekali isu stunting dan ketika ditelaah banyak dari anak-anak stunting itu yang berasal dari ibu-ibu yang melahirkan di usia muda, masih usia anak begitu. Terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merevisi batas usia nikah menjadi 19 tahun juga belum berdampak signifikan. Malah permohonan dispensasi nikah justru melonjak. Berdasarkan data Mahkamah Agung pada tahun 2017 dan 2018, pemohon dispensasi berada di kisaran 13.000 pemohon. Tetapi di tahun 2019 ketika undang-undang terbit, permohonan melonjak ke angka 24.000. Dan di pertengahan 2020 sudah mencapai 29.000 permohonan dispensasi. Selain itu ada celah hukum, di mana pasangan melakukan nikah di bawah umur secara siri. Setelah waktu berjalan, baru melakukan isbat atau pengesahan di pengadilan agama. Itulah problema hukum yang kita hadapi. Banyak isbat nikah yang diajukan, mereka sudah punya anak, sudah punya bahkan sudah dewasa anaknya, baru mereka mengajukan isbat nikah. Setelah ditelusuri, diperiksa kapan terjadinya pernikahan, dihubungkan dengan umur yang mereka pada saat itu, ternyata masih di bawah umur. Komnas Perempuan menilai, perkawinan anak disebabkan berbagai faktor. Karena itu perlu dibangun strategi yang matang. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi, literasi seksualitas dan kesehatan produksi, hingga menggandeng tokoh agama. Itu yang pertama terkait dengan peran tokoh agama ya, itu sangat penting sekali dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tokoh agama harus dapat mencarikan solusi persoalan umatnya untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan secara komprehensif. Fatwa agama itu banyak digunakan sebagai rujukan ya oleh umatnya. Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di ASEAN dan ke-8 secara global dalam kasus perkawinan anak. Reza Ramadan, Urip Handoyo, Jakarta.